Terima kasih. Selamat pagi, Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kita semua sehingga kita bisa berkumpul di acara pagi ini, acara yang luar biasa. Dan rasanya kangen juga, udah lama kita nggak pernah kumpul, nggak pernah ikut acara seperti ini setelah pandemi kemarin. Dan insya Allah kita semua selalu diberikan kesehatan. Bapak dan Ibu semua, perkenankan saya Eri Widyastono. Saya saat ini diberikan amanah sebagai Direktur Penunjang Bisnis di Pertamina. Jadi penunjang bisnis di Pertamina ini kebetulan adalah direktorat yang membawahi salah satunya terkait dengan IT, EIT. Dan walaupun di semua subholding yang ada juga adanya IT juga, tapi secara korporasi ada di bawah direktorat PB atau penunjang bisnis. Bapak dan Ibu semua, pagi ini topik yang akan kami sampaikan adalah Integrated Digitalization Indonesia Oil and Gas Company, dan case-nya, study case ini, case study-nya ada di Pertamina. Bapak dan Ibu semua mungkin sudah sering melihat, mengenal secara tidak langsung, baik langsung ataupun tidak langsung, supply chain Pertamina. Kalau kita lihat di sini, Pertamina adalah salah satu oil company, integrated oil company di Indonesia yang terintegrasi mulai dari hulu sampai dengan hilir, mulai dari kegiatan di upstream sampai dengan kegiatan di downstream ataupun sampai kepada customer. Kalau kita lihat di sini bahwa kegiatan upstream itu meliputi kegiatan di pencarian minyak gitu ya, kemudian mulai dari eksplorasi, kemudian sampai hingga ke produksi dan lifting. Bapak dan Ibu semua bisa dibayangkan bahwa saat ini produksi crude dan gas untuk tahun 2022 itu meliputi sekitar 950-an barrel ekivalen minyak per hari. Kemudian minyak-minyak tersebut dibawa dengan menggunakan kapal atau dengan menggunakan pipa ke refinery kita yang ada di Indonesia. Dan refinery kita, dari refinery produk-produk itu didistribusikan lagi ke depot-depot dan hingga ke customer. Dan kita lihat di sini minyak yang dibawa dari crude menggunakan kapal itu kurang lebih dibawa oleh kapal itu saat ini Pertamina maksud saya mengoperasikan kurang lebih 300 kapal tanker di seluruh Indonesia dari import dan di dalam negeri. Jadi kita harus mengintegrasikan, mengkoordinasikan kegiatan bawa minyak dengan kapal itu kira lebih hingga 300 kapal harus kita kelola, dan angkutannya itu mencapai 97 juta kiloliter per tahun. Jadi kita bisa bayangkan pergerakan minyak di Indonesia itu totalnya sekitar 90 juta kiloliter per tahun. Dan jumlah depot yang harus dikoordinasikan di Pertamina itu kurang lebih 165 depot baik BBM ataupun LPG. Jadi di seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke itu kurang lebih 165. Kemudian Pertamina juga harus mengkoordinasikan, mengintegrasikan kegiatan suplai distribusi melalui mobil tangki, dan itu mengoperasikan kurang lebih sekitar 4.000 mobil tangki yang harus dioperasikan di seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu semua, di ujungnya adalah SPBU tentunya yang kita kenal bersama. Jadi SPBU di Pertamina ini totalnya kurang lebih sekitar 7.000 something lah, 7.500-an kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat Bapak dan Ibu semua, mulai dari ujung sampai ujung, ini sesuatu hal yang boleh dibilang sekarang sudah tidak mungkin lagi kita kerjakan dengan cara-cara yang konvensional. Ini mutlak perlu didukung oleh digitalisasi di semua lini, baik di upstreamnya sendiri, kegiatan di upstream, kegiatan di refinery,
mobil tangki itu harus dilakukan standarisasi dan diintegrasikan semuanya kegiatan baik itu ya secara langsung ataupun secara parsial ataupun terintegrasi secara korporasi. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, mungkin sering saat ini kita dengar beberapa global issue, tren global issue yang saat ini sering kita dengar, mulai dari dekarbonisasi, electrification dan sebagainya, dan salah satunya adalah digitalisasi. Kita tadi juga mungkin dari Pak Dharma dari Microsoft sudah sudah banyak kita dengar mengenai digitalisasi, mau bicara IoT dan segala macamnya. Bapak dan Ibu semua, ketika kita bicara mengenai supply chain, tadi sudah disampaikan di upstream, kita juga lakukan digitalisasi, di refinery juga digitalisasi, di supply di marketing dan trading juga kita melakukan digitalisasi, juga demikian juga angkutannya. Nah, saya ingin sedikit memberikan gambaran aja atau sharing, saya lebih tepatnya sebetulnya ini sharing ya, ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua. Sharing sedikit mengenai apa sih digitalisasi yang sudah dilakukan di Pertamina, dan ini mungkin ada manfaatnya bila mana ini juga dilakukan atau bisa di benchmark ke tempat Bapak dan Ibu semua. Jadi tadi seperti saya sampaikan bahwa ada supply chain yang dilakukan di kegiatan upstream ini mulai dari eksplorasi, development, project, production, dan operation sampai dengan lifting. Ini sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan integrasi ini dengan cara-cara yang konvensional. Sebagai gambaran adalah untuk kegiatan eksplorasi, kita juga menerapkan digitalisasi di sisi eksplorasi itu sendiri, kemudian development, project, production, dan operation. Apa sih sebetulnya objektifnya adalah ya tentu simplifikasi, proses simplifikasi, kemudian integrated secure resilient system, data sentralisasi dan analytical gitu ya. Dan kita juga menggunakan juga teknologi yang terkait dengan cloud, IoT, artificial intelligence dan sebagainya. Kemudian apa sih ekspektasi dari ini semua kita terapkan? Ya tentu kita untuk meningkatkan increase reserve dari production sendiri, increase safety, reduce unplanned shutdown. Ini penting, reduce unsafe shutdown. Kemarin kita beberapa kali juga refinery kita juga mengalami problem terkait dengan unplanned shutdown. Nah sekarang kita intens menerapkan berupaya untuk mengurangi reduce unplanned shutdown ini. Kemudian loss production juga ini juga menjadi isu juga kalau urusan dengan minyak ini biasanya masalah losses, karena ini juga menjadikan perhatian di kami, dan tentunya increasing lifting production di mana kita juga selalu dikejar-kejar oleh stakeholder kita, pemerintah khususnya mengenai target lifting dari crude itu sendiri. Dan pertanyaannya kemudian Bapak dan Ibu semua, bagaimana kita melakukan ini semua? Nah, jawabannya ada di sini. Ini adalah gambaran digitalisasi dan aplikasi-aplikasi yang digunakan di dalam proses mulai dari eksplorasi hingga operation di upstream. Kalau kita lihat di sini, kita juga menerapkan integrated optimization decision support system di semua lini, mulai dari eksplorasi, mulai dari development, kemudian dari project, production, dan operation. Kemudian di sisi eksplorasi kita juga menerapkan GIS integration. Nah ini asset integrity management system. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa kita saat ini intens untuk melakukan ini. Dan memang ini tidak bisa, terus terang Bapak dan Ibu semua harus kami akui bahwa ini tidak bisa kita lakukan secara seperti membalik tangan, tapi kita lakukan secara bertahap, karena memang ya ini kami akui juga bahwa selama ini kemarin gitu ya kita
melakukan maintenance aset dan sebagainya masih kurang tidak baik lah kasarnya gitu. Nah, ini yang kita lakukan sekarang. Bagaimana kita memonitor aset-aset kita, misalnya, oh ini belum dilakukan perawatan, dia akan menotis merah, oh ini terlambat kuning, oh ini on schedule hijau dan seterusnya. Oh ini belum dilakukan, oh ini sudah dilakukan dan sebagainya. Ini yang kita lakukan, kita monitoring sampai di sana untuk aset-aset sementara ini adalah aset-aset yang kritikal untuk di setiap peralatan, untuk di setiap peralatan ya maksudkan. Kemudian kita juga Promen di sini juga, Propar dan selanjutnya. Kemudian yang terakhir semuanya juga IOC, Integrated Operation Center juga. Di upstream ini kita juga siapkan juga, jadi untuk memonitor semua kegiatan operasi di subholding upstream untuk memungkinkan gitu maksud saya. Baik, selanjutnya, nah yang kedua di midstream refinery. Refinery kalau kita lihat dan kita pernah pahami mungkin ya Bapak dan Ibu semua, pada dasarnya ada 3 kegiatan di refinery, yaitu pengelolaan minyak mentah, kemudian prosesnya sendiri, di kilangnya sendiri, dan pengelolaan produk jadinya. Ketiga ini juga sesuatu yang tidak mungkin bisa kita lakukan dengan cara-cara yang seperti biasa. Dan ini kita perlu integrasi baik di sisi pengelolaan minyak mentahnya, bagaimana kita mengatur minyak mentah ini datang dari dalam negeri, dari sumur-sumur domestik kita, bagaimana kita mensinkronisasi dengan crude yang datang dari impor, dan itu tidak mungkin kita lakukan dengan hanya cara-cara yang manual seperti analog ataupun konvensional seperti yang lalu, dan ini perlu didukung oleh digital juga untuk melakukannya. Kemudian kalau sudah pastilah, kalau processing sudah nggak ada, saya pikir refinery kita yang tidak fully digital gitu ya, tidak digital, masih menggunakan cara-cara yang analog, rasanya sudah nggak mungkin. Sekarang itu mutlak didukung oleh digitalisasi di proses produksinya sendiri. Kemudian pengelolaan produknya juga. Nah ini pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kita mensinkronisasi antara produk yang sudah diselesaikan diproduksi oleh refinery kemudian harus dibawa ke depo-depo dengan menggunakan apa, dengan pipa atau dengan mobil tangki atau dengan kapal. Nah ini juga sesuatu yang perlu dilakukan optimalisasi. Jadi kita tidak hanya bisa membawa, tapi bagaimana membawa itu dengan cara-cara yang efektif dan efisien tentunya. Itu tidak bisa dilakukan dengan cara manual seperti yang lalu, dan ini juga dilakukan secara digital. Oke, nah kemudian ini kira-kira gambarannya saja kalau di refinery aplikasi ataupun digitalisasi apa yang sudah dilakukan. Saya pikir ini tidak terlalu ini ya. Semuanya di sisi pengolahan seperti saya sampaikan tadi, kita juga sudah melakukan secara digitalisasi, kemudian di pengolahannya sendiri dan di produknya. Kemudian, nah di komersial dan trading. Di komersial dan trading mungkin Bapak dan Ibu semua banyak yang belum mungkin ada beberapa yang sudah bersentuhan langsung dengan customer. Misalnya My Pertamina mungkin pernah dengar dan pernah menginstall gitu ya. Kemudian digitalisasi di SPBU, di mana sekarang kalau Bapak dan Ibu semua yang masih pakai masih pakai biosolar gitu ya, itu pasti sekarang suruh mendaftar pakai QR code gitu kan. Nah itu salah satu bentuk dari proses digitalisasi. Kemudian My Pertamina juga Pertalite juga demikian. Jadi harus diregister. Jadi kami sebetulnya semua sudah menyiapkan aplikasi-aplikasi itu di SPBU khususnya terkait dengan BBM yang disubsidi. Nah hanya memang kita masih menunggu artinya ketentuan lebih lanjut dari pemerintah. Apakah bagaimana pengaturan mengenai kalau memang penggunaan BBM subsidi itu akan diatur gitu, baik penggunaan solar dibatasi misalnya gitu, atau hanya yang tepat
tempat sasaran saja yang boleh menggunakan. Pertamina udah siap melakukan itu gitu. Nah, hanya memang sekarang masih sifatnya masih kita baru mengimplementasikan tapi belum di-enforce untuk kebutuhan-kebutuhan yang tertentu, misalnya pembatasan subsidi dan sebagainya gitu. Ya, mungkin seperti itu. Jadi kalau melihat supply chain-nya mulai dari demand, sourcing, supply distribusi dan secondary distribusi dan marketing sales, ini mutlak juga sudah perlu dilakukan digitalisasi untuk mensinkronisasi, mengintegrasikan datanya dan sebagainya. Dan kemudian ya, tidak hanya di subholding saja, tadi baik di subholding upstream maupun di midstream dan di refinery dan di marketing and distribusi, tapi di holding juga kami juga melakukan digitalisasi juga, khususnya terkait dengan daily tanker position misalnya, contohnya. Jadi ada banyak di sini, mulai dari plant maintenance system, daily position, logistic planning, My Pertamina, predictive, prescriptive, port management, digitalisasi dan sebagainya. Itu semua tersajikan kami di PIDCC, Pertamina Integrated Data Center yang ada di Gedung Kuarnas, Gedung Pertamina sekarang ya, apa namanya? Geraha Pertamina. Saya suka lupa soalnya kalau baru pindah dari sebelah ke sebelah gitu. Geraha Pertamina, jadi kami sudah ada di sana satu control room yang bisa memonitor semua kegiatan mulai dari upstream hingga SPBU. Sebagai gambaran saja, kita sudah memiliki AI gitu ya. Ya ini AI untuk mengintegrasi, melogikkan exception signal di SPBU. Jadi kalau ada antrian di SPBU, itu kami semua bisa mengetahui segera SPBU yang mana yang ada antrian, dan sehingga respons itu bisa lebih cepat di ini. Kemudian di SPBU mana yang ada mengisi. Nah, jadi ini juga nih, ini menarik nih, mungkin untuk Bapak dan Ibu ketahuan, mungkin tanpa disadari, kalau Bapak dan Ibu semua ngisi biosolar misalnya gitu ya, ngisi biosolar kemudian ngisinya tuh sampai 200 liter, itu terbaca loh di kami. Dan itu pasti akan segera mewarning SPBU dan petugasnya dan pejabat-pejabat terkait di Pertamina untuk mewarning SPBU. Karena aturan yang ada saat ini memang kita membatasi mobil itu nggak boleh beli minyak di atas biosolar di atas 200 liter untuk mobil tertentu misalnya gitu ya, dalam satu hari. Even dia pindah-pindah tuh SPBU-nya, itu terbaca semuanya. Nah, itulah kira-kira yang digitalisasi di sisi pengguna langsung yang sudah siap kita lakukan. Tapi memang sampai dengan saat ini kita belum melakukan enforcement secara hukum, karena memang itu kan ranah pemerintah. Tapi kami sudah menyediakan platform atau aplikasi atau sistem yang ada di Pertamina. Bila mana pemerintah ingin menerapkan pembatasan atau penerapan BBM yang tepat sasaran, Pertamina sudah siap untuk melakukan itu. Dan saya pikir yang lainnya, kemudian kapal juga demikian, daily tanker position. Saat ini saya bisa tahu, even dari smartphone, kapal misalnya kapal kami yang sedang melakukan berada di timur Indonesia sedang melakukan apa, dan saat ini aktivitasnya apa misalnya gitu ya. Dan kapal saya yang Pertamina yang ada di Ras Tanura misalnya di Arab sana sedang melakukan apa. Even kapal Pertamina yang lagi berlayar di Amerika yang sekarang tidak pernah kembali ke Indonesia itu belum kembali ya. Artinya memang jalur pelayarannya di internasional terus. Kita bisa memonitor kapal itu gitu. Posisinya di mana, speednya seperti apa, dan apa yang dia lakukan. Kemudian sistem plant maintenance yang ada di kapal pun semuanya di mirroring ke darat. Jadi artinya kami semua di darat itu memiliki kokpit yang sama dengan yang dilakukan di kapal gitu.
Port management yang tadi saya sampaikan, aktivitas di pelabuhan juga kita bisa memonitor lebih detail apa yang dilakukan, sekarang minyak sudah dibongkar atau belum dan sebagainya. Bapak dan Ibu semua yang kita lakukan ini pada dasarnya adalah digitalisasi dalam rangka mengintegrasikan semua kegiatan mulai dari upstream sampai dengan SPBU. Tanpa digitalisasi itu rasanya sekarang sudah tidak mungkin kita bisa lakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan data yang keputusan yang seakurat mungkin dalam rangka untuk efektif dan efisien. Dan ya, ini ada sedikit mungkin nggak banyak ya, saya nggak tahu. Mungkin proses bisnis share service mungkin nggak banyak yang sudah dilakukan di perusahaan-perusahaan di domestik, tapi Pertamina sudah menerapkan. Jadi semua kegiatan operasional yang sifatnya repetitif, sifatnya masif dan sebagainya itu sekarang sudah ditangani oleh share service corporate di Pertamina. Ada 6 tower yang sudah kita tangani, misalnya mulai dari sumber human resource sampai kepada finance. Nah, jadi kalau misalnya Bu Maya atau ini nagih ke Pertamina, sekarang udah nggak pakai lagi nih bawa-bawa kertas, bener nggak ya Bu Maya ya? Udah nggak perlu lagi nih pakai hard copy, semuanya sudah online. Bayar itu semua dilakukan secara even penandatanganan pun signing sudah kita lakukan secara digital. End-to-end proses untuk invoicing. Nah, ini terus terang banyak membantu kita di dalam kecepatan, akurasi, kemudian volume kecepatan pelayanan dan akurasi ini menjadi penting sekarang, dan itu bisa kita lakukan di SS ini invoicing digitalisasi invoicing. Dan yang menarik lagi Bapak dan Ibu semua, di Pertamina ini sekarang sudah menerapkan namanya digital travel management. Bapak dan Ibu semua bisa membayangkan 35.000 pekerja Pertamina di seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau kecil, pulau besar, pulau Sanana, Bula, segala macam itu. Bisa bayangkan, bisakah kita memonitor seorang pekerja itu dinas kemana, pergi kemana, dinas kemana, dan berapa spend yang sudah dia lakukan terhadap perjalanan dinas mereka gitu. Dan dengan DTM, Digital Travel Management ini, saya bisa tahu tim saya sekarang ada di mana, dinas kemana, dan berapa dia sudah spend hari ini mengenai travel management kita gitu, dan berapa yang sudah dihabiskan korporasi Pertamina hari ini untuk travel management, itu sudah bisa kita lakukan real time. Dan ini nggak bisa kita lakukan tanpa digitalisasi, dalam hal ini tanpa kita menggunakan digital travel management yang sekarang kita terapkan. Dan ini dilakukan semua end to end, paperless, seamless. Tidak mulai dari kalau kita di BUMN atau apa kan mesti ada yang kenal namanya surat perjalanan dinas ya gitu ya, kira-kira seperti itu. Sekarang sudah dilakukan secara seamless end to end, mulai dari approval dari awal hingga dia booking pesawat, tiket dan sebagainya end to end. Pertamina dengan travel management ini kita sudah bisa mengcover semua hotel di dalam hampir semua lah ya, hotel-hotel besar di Indonesia sudah bisa melakukan pemesanan tiket pesawat di seluruh Indonesia sampai di internasional. Ada semua hotel di internasional, even di Afrika pun kita sudah bisa cover melalui ini. Jadi kalau kita misalnya mau lihat, oh si Pak Eri ini hari ini dinas ke mana, ke Afrika gitu ya. Itu kelihatan juga saya tidur di hotel mana gitu. Jadi ini bahaya juga nih Pak. Jadi nggak boleh kita tidur di hotel mana nih.
karena kelihatan gitu, saya tidur di hotel mana nih, berapa malam di situ gitu kan. Artinya ya itu ininya ya, transparansinya di situ. Oke, Bapak dan Ibu semua, satu hal, ketika kita bicara digitalisasi, 3 hal ini adalah menjadi penting: people, proses, dan teknologi. Teknologi kita bisa beli misalnya dari Microsoft gitu ya. Proses kita bisa lakukan, kita bisa bisa kita lakukan internal. Dan people, ini yang menurut pengalaman saya, people transformasi change management dalam hal digital itu yang berat, Bapak dan Ibu semua. Bagaimana kita mentransform sumber daya kita untuk biasa, paham, dan tidak menolak teknologi digital, itu satu hal. Nah, bagaimana menjembataninya? Kami menjembataninya terkait dengan transformasi para perwira Pertamina dalam hal digitalisasi. Kami ada yang namanya forum, mungkin ada yang kenal sudah semuanya, ada yang paham, ada yang belum mungkin ya. MITA. Jadi ini semacam komunitas digital para perwira Pertamina lah, kira-kira gitu. Jadi para pekerja-pekerja Pertamina, kami bisa menyebutnya para perwira Pertamina gitu ya, memiliki komunitas digital dan namanya MITA. Dan ini mereka intens untuk melakukan semacam improvement di lingkungannya yang kemudian nanti kita pertandingkan gitu. Dan semacam CIP lah kira-kira gitu. Tapi ini forum ini khusus untuk digital. Jadi, nah ini sudah banyak juga produk-produk dari kawan-kawan kita yang dihasilkan dari melalui komunitas MITA ini, dan bisa digunakan gitu ya di dalam ininya. Dan ini sebetulnya dari kami dari sisi korporasi gitu ya, lebih melihat kepada ini salah satu bentuk bagaimana kita mengintroduce digitalisasi kepada kawan-kawan kita gitu. Jadi bagaimana kita memudahkan bisa menerima digitalisasi, karena change management ini satu hal yang tidak mudah dalam hal ini. Ya, ini kegiatannya kita ada akademi, ada talk sharing, product development, dan hackathon dan sebagainya. Dan nanti dalam waktu dekat ini mungkin bulan depan kita juga akan mengadakan MITA Summit. Mungkin nanti kalau Bapak-Bapak berkenan hadir, kami persilahkan. Jadi banyak nanti produk-produk yang dihasilkan oleh kawan-kawannya terkait dengan digitalisasi yang bisa disaksikan. Kemudian ini saya lihat. Nah, terakhir mungkin sebelum kami tutup, digitalisasi adalah banyak memberikan manfaat untuk kita semua, Bapak dan Ibu semua. Dengan digitalisasi semua bisa prosesnya bisa lebih cepat, bisa lebih akurat, pekerjaan yang repetitif bisa kita kerjakan dalam waktu yang singkat dan sebagainya, dan data itu kita bisa manfaatkan untuk analytical dan sebagainya untuk membantu membuat suatu keputusan. Tapi sekali lagi di sini saya mengingatkan untuk saya sendiri dan kawan-kawan, Bapak-bapak dan Ibu semua, bahwa digitalisasi juga punya resiko dalam bentuk cyber threat risk. Itu yang harus kita waspadai bersama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.